Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tatang, Bu Nini, dan rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Hendra Radian Samanta dan rekan saya Mas Rizal Imaduddin Yusan akan memaparkan proyek kelas kami yang berjudul Analisa Implementasi Ozon Generator pada Instalasi Pengolahan Air Limbah di Perusahaan Deterjen. Next. Next, Mas. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pendahuluan. Yang pertama adalah sebagai produsen deterjen, PTX belum mampu memenuhi standar nilai baku mutu air limbah untuk parameter embas. Kemudian perusahaan juga pada saat ini menghadapi tantangan ketersediaan air bersih, di mana pemerintah pada saat ini memprioritaskan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan mengurangi pasokan air bersih untuk industri. Kemudian di sini perusahaan juga berinisiatif untuk melakukan kebijakan zero discharge, yaitu mengolah air limbah untuk mendaur ulang air tersebut sehingga bisa digunakan kembali untuk kegiatan operasional. Selanjutnya solusi penggunaan alat ozon generator. Nah, ini di sini pengolahan air dan air limbah itu dimanfaatkan melalui proses kimia untuk mengurangi kandungan organik di dalam air dengan menggunakan oksidator kuat. Next. Selanjutnya berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana praktik bisnis di PTX. Kemudian sejauh mana tingkat kesiapan teknologi ozon generator itu diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi ozon generator. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan penelitian, di sini yang pertama adalah mengkaji model bisnis PTX dengan menggunakan kerangka BMC. Yang kedua adalah mengukur kesiapan teknologi ozon generator dengan menggunakan teknologi readiness level atau TRL. Dan yang ketiga adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi ozon dengan menggunakan TAM, teknologi acceptance model. Selanjutnya berkaitan dengan studi literatur. PTX berdiri sejak tahun 1948, menyediakan produk-produk kebersihan dan pembersih di rumah ya. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam sabun, sampo, pelembut kain, deterjen, krim kulit, dan produk pembersih lainnya. Kemudian ada sikat gigi dan sampo. Plan 2 di PTX ini memproduksi berbagai varian produk deterjen bubuk. Kemudian berkaitan dengan pengolahan limbah di PTX, di sini menggunakan beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu berkaitan tahapan sedimentasi, kemudian ada proses kimia, koagulasi dan filtrasi, kemudian ada proses biological untuk aerob, kemudian ada proses absorpsi, multimedia filter dan ozonisasi. Kemudian berkaitan dengan ozon generator. Ozon generator adalah perangkat yang mampu mengubah oksigen menjadi trioksigen dalam pengolahan air limbah. Ozon dapat berperan sebagai penurun embas dengan cara mengoksidasi dan mengurai deterjen atau senyawa-senyawa organik kompleks yang terkandung di dalam air limbah. Next, selanjutnya berkaitan dengan studi literatur bisnis model kanvas. Nah, BMC sendiri di sini dideskripsikan sebagai mendeskripsikan bagaimana suatu organisasi membentuk, menyampaikan, serta melihat value yang terdiri dari 9 elemen ya. Yang pertama adalah value preposisi, kemudian yang kedua customer service, berikutnya ada customer relationship, dan seterusnya sampai ke cost structure. Kemudian yang kelima adalah teknologi readiness level atau TRL. Dan yang selanjutnya adalah teknologi acceptance model, yaitu model yang dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu teknologi. Di mana di sini kita mengadopsi dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Berkaitan dengan studi literatur berikutnya, di sini kita juga mencari referensi berkaitan dengan studi literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengolahan air limbah ozon. Ada beberapa metode dan teknik
yang dikombinasikan ya ada kombinasi berkaitan dengan metode penurunan embas menggunakan ultrafiltrasi dengan diinjeksi ozon, kemudian ada kombinasi ultrasonik dan ozon. Kemudian kita juga mencari studi literatur yang berkaitan dengan penerimaan teknologi yang berbasis STAM. Nah, kami mengacu dari beberapa penelitian yang menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dari penerimaan dan adopsi teknologi yang berbasis lingkungan. Berikut ini bisa dilihat untuk studi literaturnya. Selanjutnya berkaitan dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini kita menggunakan bisnis model Canvas untuk mengkaji model bisnis di PTX. Kemudian selanjutnya adalah penelitian ini juga menggunakan TRL untuk mengukur kesiapan teknologi ozon generator dengan menggunakan teknometer dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di PTX. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknologi acceptance model atau TAM untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi ozon generator oleh para penggunanya di PTX. Penelitian ini menggunakan kuesioner online yang disebar kepada seluruh pengguna alat ozon generator sebanyak 22 orang. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan structure equation model atau SEM yang dianalisa dengan software PLS untuk menguji hipotesis dan mengestimasi hubungan antara variabel-variabel yang ada di TAP, yaitu persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, sikap pengguna, dan niat menggunakan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan analisa dan pembahasan BNC. Jadi praktek bisnis di PTX ini yang pertama adalah berkaitan dengan customer segment, di mana customer di PTX ini adalah rumah tangga ya. Kemudian ada industri, hotel, restoran, terus ada jasa laundry. Kemudian untuk value preposisinya yaitu adalah deterjen yang bersih dan higienis, deterjen yang cerdas, deterjen yang berbahan dasar tanaman, dan deterjen yang ramah lingkungan, dan seterusnya. Kemudian ada berkaitan dengan channel distribusi, yaitu di sini ada supermarket, hypermart, convenience store seperti Family Mart, Indomaret, Alfamart, dan perdagangan umum. Jadi ada pasar tradisional dan channel distribusi tradisional lainnya. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama adalah trust dan satisfaction, yaitu menjaga kualitas produk yang konsisten dan ketersediaan yang baik untuk membangun kepercayaan pelanggan. Ini ada promosi dan hadiah untuk pelanggan-pelanggan setia, misalkan membeli deterjen mendapat hadiah piring dan lainnya. Kemudian berkaitan dengan revenue stream, yaitu pendapatan perusahaan berasal dari penjualan langsung dari produk home dan personal care. Kemudian ada lewat retail, wholesale, kemudian ada dari B2B dan B2C. Kemudian untuk key resources, perusahaan yang berdiri pada tahun 1958 ini memiliki merek yang sangat kuat ya di masyarakat. Merek ini membantu dalam membedakan produknya dari produk-produk lain. Kemudian ada key activity yang dijalankan di perusahaan, yaitu ada manufacturing, production, kemudian pemasaran, promosi iklan, kemudian ada marketing, penelitian, pengembangan produk, dan seterusnya. Selanjutnya untuk key partner, yaitu di sini ada supplier bahan baku, supplier kemasan, distributor vendor, peralatan, kemudian ada perusahaan utilitas untuk suplai listrik, air, dan sebagainya. Kemudian ada bank dan institusi keuangan, asosiasi, regulator, media, dan LSM. Kemudian untuk cost structure-nya, di sini cost of goods sold-nya yaitu HPP dari produk-produk yang diproduksi, operating expenses, termasuk employee expenses, marketing expenses, R&D, dan tax. Next. Berikut ini adalah analisa dan pembahasan terkait TKT ya. Jadi hasil pengukuran TKT ini dari TKT 1 sampai TKT 9 itu hasilnya indikator semuanya terpenuhi ya. Tapi ada catatan pada TKT 9 di mana
di sini indikator itu terpenuhi tapi skornya itu masih di angka 85. Nah, ini terjadi karena ada kondisi produktivitas sistem yang masih belum stabil ya. Nah, ini terjadi karena fluktuasi input embas yang eh, angka rata-ratanya masih di atas 15 miligram per liter. Next. Nah, berikut ini adalah hasil pengukuran dari TRL dengan teknometer. Ini menunjukkan hasil dari analisa TRL itu kita sudah mencapai level 9 ya. Nah, dengan demikian ini dapat disimpulkan bahwa status kesiapan teknologi ozon generator ini telah teruji pada kondisi sebenarnya. Ini bisa dilihat pada grafik di bawah ini, di mana nilai embasnya itu sudah turun di bawah nilai 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Mas Rizal Mandudin. Ya, kemudian adalah analisis dari hasil model TAM. Model penelitian kami adalah seperti pada gambar dengan 5 hipotesis. Responden adalah seluruh pengguna alat ozon generator di Plan 2 PTX sebanyak 22 orang. Mayoritas responden telah bekerja lebih dari 5 tahun. Data survei memenuhi semua kriteria validitas dan reliabilitas. Kemudian kami mendapati hasil berupa yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat dengan sikap penggunaan. Yang kedua, terhadap hubungan yang signifikan antara variabel kemudahan penggunaan dengan persepsi manfaat. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sikap penggunaan dengan niat menggunakan. Kemudian keempat, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemudahan penggunaan dengan sikap penggunaan, serta antara persepsi manfaat dengan niat menggunakan. Kemudian yang kelima, sikap penggunaan memainkan peran mediasi yang signifikan antara persepsi manfaat dan niat menggunakan. Kemudian adalah implikasi manajerial dari penelitian kami, yaitu dengan kesiapan teknologi ozone generator pada level 9, PTX dapat yakin bahwa sistem tersebut telah teruji dengan baik dan siap untuk digunakan dalam lingkungan perusahaan. Hasil analisis TAM dapat digunakan oleh manajemen untuk merancang strategi pelatihan, kampanye internal yang meningkatkan pemahaman dan penerimaan karyawan terhadap teknologi ozone generator. Kemudian saran kami terhadap manajemen PTX Plan 2 adalah meningkatkan pemahaman karyawan tentang manfaat teknologi ozone generator. Kemudian membangun sikap positif terhadap penggunaan teknologi, kemudian memberi pelatihan lanjutan, panduan penggunaan, atau penyederhanaan proses implementasi. Kemudian memantau dan mengevaluasi kesiapan teknologi ini karena teknologi terus berkembang. Apalagi tadi sempat terjadi fluktuasi hasil output embas karena inputnya kadang di atas 15 miligram per liter. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami adalah tingkat kesiapan teknologi ozon generator ini terbukti pada level 9. Alat sudah teruji dan siap untuk diimplementasikan dalam lingkungan perusahaan PTX. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat dengan sikap penggunaan, serta antara kemudahan penggunaan dengan persepsi manfaat. Namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemudahan penggunaan dengan sikap penggunaan, serta antara persepsi manfaat dengan niat menggunakan. Sikap penggunaan memainkan peran mediasi yang signifikan antara persepsi manfaat dengan niat menggunakan. Oleh karena itu, membangun sikap positif terhadap penggunaan teknologi dapat meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsinya. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengadopsi teknologi acceptance model yang lebih baru seperti UTA-UT, TAM2 atau TAM3. Akan dapat meningkatkan keakuratan dan relevansi analisis penerimaan teknologi. Kemudian melibatkan analisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi seperti peraturan pemerintah, perubahan pasar, dan tren industri. Kemudian menambah jumlah sampel subjek yang diteliti. Kemudian ini adalah daftar referensi dari penelitian kami. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.